bahwasannya pada bulan suci Ramadan itu kita diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau ada lebih dari satu peluang perbuatan yang baik, maka kita diminta untuk memilih yang terbaik dari perbuatan-perbuatan baik itu. Saya juga meminta untuk membangun suatu tradisi keilmuan. Membangun tradisi keilmuan, karena hanya dengan tradisi keilmuan yang kuatlah maka gerakan dakwah kita akan menjadi gerakan dakwah yang benar-benar terasa manfaatnya. Seorang penuntut ilmu itu semakin dia banyak bertambah kefahamannya, bertambah dia kajiannya, semakin dia banyak ngaji, semakin dia berusaha meluaskan pemahamannya. Qalla inkaluhu 'alan nas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdal hamidin, hamdash syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Al-hudurul kiram, para hadirin dan hadirat, bil khusus para tuan guru dan asatidz wa ustadzat dan pengurus NWDI Lombok Tengah yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada sore hari ini dengan karunia Allah Ta'ala kita dapat bersilaturahim mengisi hari yang berkah ini dengan perbuatan yang juga insya Allah sesuai dengan maqam bulan suci Ramadan. Bahwasannya pada bulan suci Ramadan itu kita diminta untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan kalau ada lebih dari satu peluang perbuatan yang baik, maka kita diminta untuk memilih yang terbaik dari perbuatan-perbuatan baik itu. Salah satu dari perbuatan yang utama sepanjang masa dan sepanjang waktu adalah thalabul ilm. Dan pada sore hari ini itulah yang kita niatkan, yaitu menuntut ilmu. Demikian pun salah satu dari amal yang utama adalah tadzakkurus shalihin, yaitu mengingat, mensyukuri, memperingati, dan menghidupkan kenangan, menapak tilasi perjuangan dari orang-orang soleh. Alhamdulillah, pada sore hari ini secara khusus berkaitan atau dengan muhasabah, yaitu wafatnya Maulana Syekh Sidi Syekh Abuya Syekh Al-Ustadz Dr. Al-Imam Al-Allamah Al-Arif Billah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki rahimahumullah rahmatal abror. Semoga Allah merahmati beliau dan ayah serta seluruh keturunan atau seluruh ayah dan kakek terus ke atas, yaitu sulalah
dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua niat ini, yaitu thalabul ilm dan memperingati perjalanan dari guru kita yang juga merupakan sahabat dari Maulana Syekh. Jadi beliau ini tidak hanya sekedar alim minal ulama, ya, seorang arif, ya, seorang wali min auliyaillah, tapi juga adalah merupakan sahabat. Ayah beliau adalah salah seorang guru dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Bahkan dulu saya pernah mendengar langsung dari Al-Maghfurlah Sidi Syekh bahwa ketika beliau mengaji di rumah ayahanda dari Abuya Said Muhammad, itu Said Muhammad itu jalan di depan itu. Jalan, kemudian bermain-main gitu. Dan didoakan oleh ayahandanya beliau. Demikian pun ayahandanya meminta untuk seluruh tulabul ilm yang ada pada waktu itu untuk mendoakan putranya yaitu Abuya. Dan wa ma yushabi abahu fama zalam, jadilah sang anak tidak kalah bahkan melebihi, melampaui dari orang tuanya, yaitu menjadi seorang ayatun min ayatillah, seorang yang tidak hanya sekedar alim tapi juga menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mari bersama saya mengajak kita yang hadir bil khusus, ya, khususan, ya, kita membaca suratul Fatihah untuk Abuya Sayyid Muhammad, guru kita, rahimahullah rahmatal abrar wa askanahu fasihah jannati. Kita baca suratul Fatihah, semoga beliau diberikan oleh Allah Ta'ala berlipat-lipat ganjaran kebaikan dari amal khidmah beliau sepanjang hayat untuk umat Islam melalui mendidik dan berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, saya menyampaikan tahniah kepada seluruh pengurus Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Lombok Tengah dengan seluruh jajarannya yang telah resmi terbentuk, ya. Semoga bisa menjadikan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah sebagai kendaraan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, meneruskan perjuangan Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh, Ninida Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid rahimahullah rahmatal abrar. Saya minta kepada pengurus NWDI Lombok Tengah, selain memperhatikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mempedomani nilai-nilai yang ditinggalkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, mengikuti pesan-pesan beliau baik yang terucap maupun yang juga tertulis, ya, sebagai khazanah Nahdlawiyah, yaitu suatu khazanah kita sebagai keluarga besar NWDI. Jadi sulalatun ilmiyah, ya, asilah. Beliau itu berasal dari keluarga yang lekat dengan tradisi keilmuan, lekat dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya juga meminta untuk membangun, ya, suatu tradisi keilmuan, membangun tradisi keilmuan, karena hanya dengan tradisi keilmuan yang kuatlah maka gerakan dakwah kita akan menjadi gerakan dakwah yang benar-benar terasa manfaatnya. Jangan sampai kita bergerak tanpa ilmu, jangan sampai beraktivitas tanpa pemahaman. Karena itu saya senang bersyukur, alhamdulillah, pada sore hari ini dalam rangka dan kaitan kita berhaul berdoa untuk Abuya Said Muhammad, kita juga mencoba untuk melihat, ya, menyelami, walaupun hanya katakanlah hanya
sepintas ya, jauh tentu saja dari dari pembahasan yang tuntas karena memang waktunya juga terbatas. Tetapi alhamdulillah ya, kita mengisi yaitu dengan mencoba melihat bagaimana Sayyidi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam berdakwah, di dalam nashr al-wasatiyah, di dalam menyebarkan wasatiyatul Islam, bagaimana beliau menyuarakan di dalam perjuangan dakwah beliau yang sangat panjang. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa yakadu ayakuna mujma'an alaihi anna as-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki disepakatilah katakanlah oleh semua ulama di dalam di dunia Islam minal masyriq ilal maghrib, bahwa Abuya Sayyid Muhammad adalah ramzun min rumuz ahli sunnah wal jamaah fil qarnil 20, bahwa beliau adalah satu ramz ya, satu simbol, satu tokoh utama dari ahli sunnah wal jamaah pada abad ke-20. Kenapa kita bisa memahami ya, kesepakatan ulama ini? Ini kesepakatan yang walaupun tidak terucapkan tapi bisa kita rasakan. Ya. Mengapa semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Masyriq ilal Maghrib itu menganggap beliau ya, sebagai satu ramz min rumuzi Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai satu simbol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah fil qarnil 20, pada abad ke-20 yang lalu. Adalah pertama karena melihat dari dari latar belakang pendidikan beliau. Fa inna sayyid ya nasya'a fi 'ailatin ma'rufatin bil 'ilmi wat taqwa. Jadi sebelum belajar di luar, beliau itu sudah dididik oleh orang tuanya. Orang tuanya As-Sayyid Alawi ya, Al-Maliki Al-Makki ya, adalah seorang alim yang sangat dihormati pada masanya. Jadi sulalatun ilmiyah ya, asilah. Beliau itu berasal dari keluarga yang lekat dengan tradisi keilmuan, lekat dengan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu latar belakang beliau. Lalu kemudian beliau menuntut ilmu, ya, melengkapi apa yang beliau terima dari Al-Walid, dari para ulama-ulama hebat ya, pada masa beliau. Termasuk dari Sidi Syekh Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad, yang juga merupakan guru besar dari Al-Maghfur Maulana Syekh. Termasuk juga dari Maulana Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, ya, yang juga merupakan guru besar dari Al-Maghfur. Jadi betapa banyaknya guru dari Al-Maghfurlah itu juga adalah guru dari Sidi Abuya Sayyid Muhammad. Jadi dari sisi latar belakang keilmuan sudah teruji. Beliau adalah murid terkasih dari para imam-imam, para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada masa itu. Khususnya bil Haramaini Syarifain. Lalu kemudian selain latar belakang keilmuan ini juga beliau melengkapi diri dengan suatu kualifikasi akademik tertinggi ya, yang beliau ambil dari perguruan tinggi yang juga diakui sebagai perguruan tinggi utama ya, yang terutama, yang menjadi marja atau menjadi rujukan bagi dunia akademik keislaman, yaitu Universitas Al-Azhar. Jadi tidak hanya bil Haramaini Syarifain, tapi juga beliau hasal ala a'la darajat al-alimiyah, al-ilm, yaitu al-darajatul alimiyah, yaitu menjadi derajah al-alimiyah wahya doktorah, yaitu sebagai doktor dalam ilmu hadis dari Universitas Al-Azhar. Yang pada saat munaqasyah beliau itu kita mengetahui betapa kagumnya
para penguji beliau ya, terhadap kedalaman dan keluasan wawasan beliau. Itulah ya, Abuya As-Sayyid Muhammad. Demikian juga beliau diakui sebagai tokoh utama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam pada abad ke-20 karena perjalanan dakwah beliau. Jadi kemanapun perjalanan dakwah beliau, beliau selalu membangun jaringan dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Di Yaman, lalu di Al-Maghrib dengan para muhaddisin di sana. Lalu di Lucknow, di India, juga dengan para ahlul hadis, di Pakistan, di Indonesia, di Mesir ya tentu saja, ya, di Al-Urdun juga, dan di hampir semua dunia Islam. Ya. Beliau menjadi salah satu orang yang sangat aktif, ya, ulama yang sangat aktif membangun tawasul, yaitu jaringan dengan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia Islam. Nah, kalau sekarang kita melihat misalnya Al-Habib Umar ya, bin Salim bin Hafiz, itu beliau membuat juga majelis tawasul ya, Al-Muwasalah. Nah, itu mirip seperti itu dulu Sayyid Muhammad ya. Jadi membuat jejaring para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia. Nah, kemudian yang terakhir juga mengapa ya, kita bisa memahami para ulama itu sepakat bahwa beliau adalah rumzun min rumuzi ahli sunnah wal jamaah fil qarnil 20 untuk dunia Islam adalah karena keistiqamahan beliau, konsistensi beliau di dalam menyuarakan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Ini kelihatan di dalam hampir semua muallafat beliau. Jadi sibghah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah itu tazhar ya fi mu'zam muallafat illam takun fi kulli muallafat. Jadi kelihatan tuh bagaimana beliau itu sangat istiqamah kepada aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ala tariqatil Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, itu beberapa hal ya, Bapak-bapak dan saudara, sehingga beliau ini memang diakui ya, dan sangat disegani sebagai seorang tokoh di dunia Islam ya, yang sangat kuat pembelaannya terhadap akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Bahkan kita ingat bahwa sampai dulu beliau itu pada saat beliau hayat di Saudi, suasananya tidak seperti sekarang. Ya, banyak mutasyaddidun, wahabiyun, ya, orang-orang wahabi yang mutasyaddid, yang sangat benci kepada Asy'ariyah Maturidiyah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu beliau tidak mundur. Ya. Bahkan beliau hadir ya, di dalam Al-Hiwarul Wathani. Beliau datang, ya. Beliau menyampaikan dengan suara yang lantang, dengan argumentasi yang kuat, tentang bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling hakiki, yang paling kokoh, yang paling nyata di dalam perjalanan sejarah pemikiran Islam adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Itu beliau terangkan, beliau jelaskan. Nah, ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya karakternya da'iyatun, ya, muballighun, ya, seorang muballigh dan da'i, tetapi beliau juga seorang mujahid syuja', yaitu seorang pemberani, ya, seorang pejuang yang berani menyuarakan dan membela, ya, membela ajaran-ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semangat wasatiyatul Islam, ya, sering kita sebut dengan sikap moderasi dan proporsional. Ya, artinya beragama yang sesuai dengan ukuran. Ya. Jadi tidak dikurang-kurangi, ya. Yang wajib tidak dikurangi, ya, dikerjakan yang wajib. Dan tidak juga berlebihan. Ya. Jadi yang sunnah tidak dikatakan wajib, ya. Yang yang merupakan masalah-masalah khilafiyah, ya, tidak kemudian dianggap sebagai pokok agama dan seterusnya. Jadi ini pandangan wasatiyah. Kalau kita lihat ya, para hadirin hadirat sekalian,
itu kelihatan nyata sekali di dalam banyak karangan-karangan beliau. Bahkan ada beberapa karangan beliau yang dikhususkan untuk daf'i syubah, yaitu untuk menjelaskan dan merespon syubhat-syubhat, yaitu katakanlah tuduhan-tuduhan, hujatan-hujatan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah, terhadap akidah Asy'ariyah Maturidiyah, terhadap mazhab-mazhab imam yang empat. Itu bahkan beliau membuat kitab-kitab khusus yang terkait dengan masalah wasatiyah ini. Di antaranya Al-Ghulu. Ini saya baca saja ya, karena saya mencoba untuk melihat bagaimana beliau menulis tentang wasatiyatul Islam. Beliau menulis kitab Al-Ghulu wa atharuhu fil irhab wa ifsadil mujtama. Sikap gulu, melampaui batas dan dampak buruknya di dalam menyebabkan suasana teror dan merusak masyarakat. Nah, dari judul buku saja sudah al-unwan yatakallamu 'anil mawdu'. Jadi judul ini sudah menyampaikan tentang isi bahwa sikap berlebihan dalam beragama itu sering berujung kepada terorisme dan merusak masyarakat. Ada juga kitab beliau At-Tahdzir minal mujazafah bitakfir. Jadi suatu peringatan untuk tidak gampang mengkafirkan orang. Itu juga dijelaskan oleh beliau. Ada juga Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Dan ada satu kitab beliau Mafahim Yajibu an Tusohah. Nah, ini kitab yang sangat masyhur ya, dijadikan rujukan di banyak pondok-pondok pesantren karena di situ diulas dengan jelas dan panjang lebar tentang pemahaman ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap banyak masalah-masalah, baik itu akidah maupun ibadah ataupun muamalah. Nah, bagaimana wasatiyah dalam pandangan beliau? Jelas ya dari kitab-kitab beliau bahwa wasatiyah menurut Abu Ya itu adalah manhajul Quran. Jadi ini bukan dikarang-karang, bukan dibikin-bikin, tapi inilah memang konsep Al-Quran. Beliau mengutip wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Jadi ummatan wasatan. Demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat pertengahan. Nah, berarti manhajnya adalah manhaj Quran. Demikian pula ini adalah manhaj nabawi. Beliau mengutip hadis misalnya iyyakum wal ghulu. Hati-hati, jangan sampai kalian bersikap berlebihan dalam beragama. Nah, karena itu wasatiyah itu adalah manhaj Qur'ani wa manhaj nabawi. Nah, itulah manhaj yang merupakan pegangan dari para ulama sepanjang masa. Semua jadi al-mufassirun wal muhaddithun ya, wal mu'arrikhun wal usuliyun wal fuqaha wal udaba ya, wa ahlul lughah wa ahlul kalam wal mutakallim, dan semuanya itu memegang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, ala tariqah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Nah, beliau misalnya mengutip ucapan dari Sultanul Ulama ya, Syekh Izzuddin Abdus Salam, bahwa aqidah Asy'ariyah itu ajma'a 'alaiha asy-Syafi'iyah wal Malikiyah wal Hanafiyah wa fudala'ul Hanabilah. Nah, ini jelas ya. Jadi Sultanul Auliya Syekh Izzuddin Ibn Abdus Salam itu menyampaikan bahwa semua ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah dan Fudhala'ul Hanabilah itu sepakat ya, bahwa akidah Asy'ariyah itu adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan semua. Nah, kemudian beliau juga mengutip dari Al-Imamul Khayali ya, Al-Asy'ariyah hum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Asy'ariyah itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa orang kalau memang wasatiyah ini menjadi suatu pegangan para ulama, tapi kenapa kita saksikan ya di beberapa tempat ya, ada pemahaman-pemahaman atau ada sikap-sikap yang menjauh dari wasatiyah. Nah, beliau menyampaikan ada beberapa hal. Ini perlu untuk menjadi renungan kita. Kenapa seorang itu kehilangan sikap wasatiyahnya? Katakanlah dia kemudian menjadi orang yang ekstrim ya. Diri ada doang pada kena dengan salah. Terus si salah sino
semua dikafirkan, ditadlil, ya, dianggap sesat, ditabdi', ditafsik, ditakfir. Pertama, kata beliau, ini peringatan buat kita nih, khususnya para kadar LWDI, ya, kadar Al-Mahfuz Maulana Syekh. Yang pertama, kata beliau, adalah adamut tawassuk fit tafaqquh fi umuriddin. Jadi bacaan dan referensi yang terbatas dalam ilmu keislaman. Jadi adamut tawassuk. Jadi dia tidak baca banyak. Enggak misalnya kitab doang bacanya. Apa sih arah kitab ini? Anggap wah iya wah paling benar. Padahal kitab keislaman itu banyak. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Ya. Jadi tulabul ilm atau kita warga Nahdlatul Watan, ya kita belajar terus. Itu sebabnya ada majelis pengajian, belajar terus. Yang belajar bukan hanya murid, guru pun terus belajar, membaca terus. Ini sebab yang pertama, ya. Ada mutawassuk fit tafaqquh fi umuriddin. Biasanya kalau orang kurang bacaan itu tegel, ya, pagah dia. Biasanya dia menganggap dirinya saja yang paling benar. Nah, di sini beliau mengutip, ya, ucapan dari guru beliau, Syekh Hasan Yamani. Syekh Hasan Yamani ini juga guru dari Al-Maghfurah. Apa kata Syekh Hasan Yamani? Inna talibal ilm kullama zada fiqhuhu wa nazaruhu fil madzahib qalla inkaruhu 'ala nas. Seorang penuntut ilmu itu semakin dia banyak bertambah kefahamannya, ya, bertambah dia kajiannya, ya, semakin dia banyak ngaji, semakin dia berusaha meluaskan pemahamannya, qalla inkaruhu 'alan nas. Dia tidak akan mudah mengingkari, ya, tidak akan mudah menganggap orang sesat, menganggap orang tidak baik dan seterusnya. Jadi kuncinya adalah luaskan bacaan kita. Itu penting. Nah, kemudian yang kedua juga beliau sampaikan, sebab kehilangan wasatiyah itu adalah at-ta'allum bila mu'allim. Belajar tanpa guru. Nah, ini banyak kejadian, ya. Jadi belajarnya di mana? Belajarnya di YouTube, ya. Belajarnya di meme. Akhirnya dia tahu apa kenana hadis ini. Ya. Bacanya hadis setolok misalnya di Instagram. Taruh di Instagram, Facebook. Lalu dipikir itulah inti ajaran Islam. Padahal dalam masalah itu mungkin banyak hadis lain, ya. Bukan hadis itu khususnya yang diambil oleh para ulama, ya. Karena ilmu hadis itu juga perlu dipelajari secara khusus. Nah, jadi ini belajar tanpa ilmu, ya. Ini juga pengingat, ya. Karena itu Al-Mahfuz Maulana Syekh kan santer mewanti-wanti kita untuk belajar melalui guru yang jelas, ya. Nah, yang ketiga ini adalah fanatisme sempit, dalam arti bahwa misalnya kita bermazhab, ya, lalu karena kita bermazhab lalu semua mazhab yang lain kita anggap salah. Nah, ini terganggu dulu. Ya, jadi misalnya kita ini bermazhab Syafi'i, ya, kita bermazhab Syafi'i, ya itulah yang kita amalkan. Tapi silahkan ada yang mau bermazhab Hambali, Hanafi, Maliki, silahkan. Said Muhammad sendiri itu fikihnya adalah mazhab Maliki. Nah, apa yang beliau ingatkan kepada kita untuk menghilangkan, ya, hal-hal yang seperti tadi itu, sering cepat menganggap orang kufur, menganggap orang bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah, menyalahkan amalan-amalan dari para ulama. Nah, di sini ada beberapa hal yang beliau sampaikan. Pertama, beliau mengingatkan untuk berhati-hati kita memilih bahan untuk mengajar. Jadi buku atau kitab yang kita gunakan untuk mengajar itu haruslah kitab yang memang mu'taraf dan mu'tabar. Ini sembarang kitab, ya. Jadi mau kitab lesedi lurung terus dia tak ajar, tidak boleh begitu. Ya harus jelas. Jadi kitab itu mu'taraf, mu'tabar, ya. Dan lebih bagus lagi kalau muttasilun sanaduhu, ya, itu sanadnya nyambung. Nah, jadi ini penting, ya. Karena beliau sampaikan bahwa sebagai contoh banyak terjadi masalah, ya, di Arab Saudi, kata beliau ini, karena ada isi dari kitab-kitab yang ternyata menyebabkan orang mudah mengkafirkan orang lain. Nah, termasuk beliau sering sebut adalah masalah pembagian ilmu tauhid menjadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, ini kan pembagian yang tidak dikenal oleh para ulama. Ini pembagian Wahabi. Jadi Wahabi membagi, ya, menjadi 3.
Nah, ini yang menyebabkan kemudian orang gampang mengkafirkan orang yang berbeda pandangan. Karena itu beliau sampaikan perlu kita membersihkan ya kitab buku-buku atau bahan ajar itu ya, dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang kemudian meninggalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua nih, beliau juga memandang bahwa semua perbedaan yang ada itu, ya, perbedaan kita bermazhab misalnya, yang dalam mazhab yang 4 itu ada beda-bedanya, ya. Kemudian juga ada perbedaan masalah-masalah ijtihad, ya. Itu tidak boleh menjadi sebab tafarruq, ya. Tidak boleh menjadi sebab kita terpecah. Justru perbedaan itu adalah ibarat seperti membangun satu rumah, ya. Jadi bagian-bagian yang saling menguatkan. Kan kita membangun rumah itu bagiannya beda-beda, ya. Ada pintu, ada jendela, ada atap, ada dasar, ya, ada cor-coran, semua itu bagian beda, tapi semuanya itu membentuk satu bangunan yang kuat, yang namanya bangunan rumah. Demikian pun umat Islam, itu juga perbedaan-perbedaan di dalam mazhab yang 4 atau beberapa perbedaan masalah ijtihadiyah, itu tidak boleh memutuskan silaturahim kita. Nah, kemudian yang ketiga terakhir, yang beliau sampaikan, ya, ingatkan kepada kita, mari bangun, ya, semangat berislam, narasi berislam, dakwah yang mengedepankan nilai rofah, rahmah, dan samah. Jadi, jangan kita berdakwah dengan cara memojokkan orang, jangan kita berdakwah apalagi dengan menghujat orang, tapi kedepankanlah ya, nilai-nilai rofah, rahmah, dan samah. Kasih sayang, saling mencintai, dan berlapang dada, ya, berlapang hati terhadap orang lain. Nah, ini beberapa hal yang dapat saya catat ya dari pandangan-pandangan beliau yang sangat kaya di dalam kitab-kitab beliau, yang menunjukkan bahwa beliau adalah dhalil, ya, mutadhalil, seorang yang sangat paham tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dan bagaimana agar manhaj ini tetap bisa menjadi manhaj yang diajarkan di sekolah-sekolah. Jangan sampai kemudian kita ini generasi kita itu masih teguh Ahlussunnah wal Jamaah, tapi ternyata anak-anak murid kita itu bahasa entah eler, ya, eler, jadi hanyut gitu karena kita tidak jaga bacaannya, kitabnya itu tidak kita siapkan yang baik, sehingga akhirnya mereka berguru dari yang tidak boleh sebenarnya menjadi guru, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, saya ingin menyampaikan di akhir sambutan saya bahwa beliau adalah sosok yang patut kita teladani, ya, dan sosok yang juga dikagumi oleh guru kita Al-Maqfur Maulana Syekh, dan beliau satu sama lain, ya, Maulana Syekh dan beliau Abuya itu dua orang yang mutahabban fillah, ya. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngiring beliau berdua. Amin ya rabbal alamin fi zumratihim, masuk surga, amin ya rabbal alamin bi ghairi hisab. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bahwa a'tazir lil ithalah, ya, mungkin agak panjang, tapi saya pandang apa yang saya sampaikan itu cukup cukup penting lah ya untuk menjadi bahan kita bisa melangkah ke depan untuk terus bergerak di NWDI berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ashkurukum 'alal hudur 'alal istima'. Wassalamualaikum wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.